Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita di maghrib kemarin. Salah satu persiapan Ramadan selain ma'rifatul awqat, hakimatul awqat, ya, jadi Ramadan itu adalah waktu yang sangat berkualitas untuk melakukan ibadah-ibadah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Kemudian yang poin ketujuh itu ada taklil, yakni at-ta'am. Biasanya di bulan Ramadan ya memperbanyak makan, tapi sungguhnya tidak mampu untuk memakannya. Dan yang terakhir di poin persiapan itu adalah ta'allum ahkami siyami Ramadan, mempelajari ahkam atau hukum-hukum, tujuan, manfaat dan seterusnya yang harus kita persiapkan. Di setiap tahun PP Majelis Tarjih Muhammadiyah senantiasa mensosialisasikan bagaimana warga, simpatisan, apalagi pimpinan dan anggota harus senantiasa memiliki panduan untuk senantiasa semangat untuk melaksanakan puasa atau siam Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maklumi bahwa puasa Ramadan itu tidak melihat dari segi bahasanya, tapi kita melihat dari segi syariahnya atau ahkamnya. Di kelas 5 SD itu ya, anak-anak SD sudah diajarkan di Muhammadiyah itu terkait dengan pengertian ahkam dan ahdab, tujuan ya. Salah satunya adalah ya, menahan diri dari makan dan minum. Sudah maklum ya, sudah maklum, kita sudah paham semuanya. Menahan diri untuk tidak makan dan minum. Kalau di SD itu tidak bersenang-senang gitu ya. Tidak bersenang-senang suami istri ya. Kadang anak SD itu bertanya, bagaimana senang-senang Ustadz di situ gitu ya. Nah, kita sedikit susah menjelaskannya. Jadi kalau ke orang dewasa maka kita paham gitu ya. Atau yang disebut dengan tidak berhubungan badan di siang hari, atau tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tentu ada waktunya. Waktunya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat lillahi ta'ala. Kemarin kita berbicara tentang isti'dad li siyami Ramadan. Maka Ramadan itu, puasa Ramadan tiap harinya harus ditajdidun niyah, harus diawali dengan niat, disemangati dengan niat, diawali dengan niat ya. Ketika kita azam kemudian kita niat sahur, maka
salah satunya adalah niat lillahi ta'ala ya. Kemudian tentu dikecualikan di lintang-lintang tertentu. Kalau Indonesia masih relatif nyaman sekali, surganya dunia ya. Surganya dunia ya Indonesia gitu ya. Bisa melihat matahari, bisa melihat siang, malam sempurna. Tapi tentu di kawasan-kawasan lintang tinggi di musim panas ya, di mana siang teramat panjang yang tidak memungkinkan orang untuk berpuasa sejak fajar hingga gurub ya. Untuk itu para fuqaha melakukan ijtihad tersendiri mengenai ketentuan waktunya. Indonesia sangat nyaman untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian bagaimana hukumnya? Tentu kita maklum bahwa puasa itu fardu ain ya, atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah akil baligh atau yang sudah dewasa menurut ukuran kedewasaan syar'i. Kalau kita melihat ukuran kedewasaan syar'i, berarti dia mampu membedakan, atau setelah akil atau tamyiz itu mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik, kemudian disertai dengan ciri-cirinya. Kalau melihat hukum fikih sekarang berkembang, usia anak itu yang dibalagh wa asyuddahu itu ya sekitar umurnya 18 tahun ya. Balagh asyuddah, balagh asyuddah itu sudah siap untuk memimpin, sudah siap untuk diberikan amanah. Tapi ketika berkata tentang ahkamul fiqh, maka dilihat dari sifat-sifatnya, bukan dilihat dari umurnya. Anak kelas 5 SD, 6 SD sudah haid, banyak yang sudah haid ya. Tapi bagi laki-laki mungkin akan berbeda. Tapi juga terjadi masalah di anak-anak sekarang itu. Ini ahkam, yakni al-atfal di dalam hukum Islam kontemporer terjadi masalah-masalah anak, seperti terjadinya hubungan suami istri di usia anak. Itu menjadi problema tersendiri. Kemudian haid yang sebetulnya anak belum tahu itu haid atau apa begitu ya. Nah, sehingga edukasi haid itu bukan hanya ketika sudah dinyatakan di dalam madzhab fikih misalkan 9, 12, 15 tahun, tidak, tapi edukasi tentang menstruasi kepada anak-anak wanita itu harus sejak dini. Seketika terjadi misalkan di kelas 5, kelas 4, kelas 6 terjadi haid, mereka tidak kaget begitu ya. Nah, ini salah satunya adalah sifat ya seseorang sudah akil gitu ya, akil baligh. Kemudian yang berikutnya adalah puasa itu adalah salah satu rukun Islam. Kita kenal bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah. Itu udah ma'ruf begitu ya. Ini sebenarnya rangkumannya saja dari pedoman pedoman puasa Ramadan untuk yang sudah ditanfidkan oleh Muhammadiyah ya. Tentu kita sebagai seorang muslim bahwa ketika itu menjadi rukun itu, kalau Ka'bah ada rukun Yamani begitu ya, kalau ini ya rukun ini, tiang-tiangnya adalah rukun gitu. Kalau tetangga ada rukunnya, rukun tetangga. Kalau tetangga sudah nggak ada rukunnya, nggak rukun-rukun gitu ya. Jadi nggak ada kebaikan dalam tetangga, dalam bermasyarakat, rukun tetangga RT. Kalau tidak ada rukunnya ya rusak semuanya. Masjid pun kalau tidak ada tiangnya rusak gitu ya. Seperti agama tidak sholat maka rusak begitu. Sama dengan puasa, ini adalah rukun penyangga utama ya, syiar Islam. Jadi kalau puasa itu sebagai syiar Islam, maka jika sudah ditinggalkan tidak ada puasa lagi, maka syiar Islam sudah hilang di situ ya. Jadi puasa itu adalah syiar Islam, dan yang akan menguatkan itu bukan hanya manusia itu sendiri, tapi Allah yang akan menguatkan rukun ini bagi orang yang berpuasa. Oleh karenanya diberikan keutamaan.
Ya, salah satu keutamaan adalah diampuni dosa. Ma'ruf hadisnya, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban. Dan senantiasa itu pasti para mubaligh itu menyampaikannya. Hari pertama, kedua mungkin sudah ada jadwal atau sudah ada materinya tertentu. Kemudian di dalam hadis ad-Darimi itu puasa dilipat gandakan pahalanya. Jadi ketika puasa adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kemudian pahalanya yudha'af, maka bulan puasa adalah, ya, Ramadan itu adalah memiliki qimatul waqt, memiliki kualitas waktu yang luar biasa untuk dilakukan atau diamalkan amalan-amalan yang baik di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari biasa tidak mendapatkan keutamaan, di hari-hari Ramadan mendapatkan keutamaan di dunia dan keutamaan di akhirat. Salah satunya adalah kegembiraan dunia. Kegembiraan dunia itu ketika apa? Ketika berbuka, kan begitu ya. Nah, Masya Allah, ketika berbuka itu suasana itu menjadi gembira. Yang tadinya lapar ketika mendekati itu sudah gembira. Ketika tegakan air yang pertama itu, itulah kegembiraan yang pertama. Yang kedua adalah ketika iftar atau disebutnya Idul Fitri, sama dengan berbuka harian, sama dengan lebaran. Tapi yang paling mulia adalah ketika liqa'i rabbihi, kan begitu ya dalam hadisnya. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian mendapatkan dijauhkan dari api neraka. Di dalam hadis riwayat Muslim di panduan itu dijauhkan dari api neraka 70 tahun. Jadi orang yang mendapatkan puasanya mabrur, puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan ada dua laki-laki tersebut, salah satunya adalah dijauhkan dari neraka 70 tahun. Bagaimana seseorang menempuh waktu perjalanan 70 tahun itu, ya. Menempuh perjalanan 70 tahun, mengitari bumi saja nggak sampai 70 tahun begitu, mungkin 2 hari saja gitu ya, pakai jet gitu ya. Kemudian memasuki pintu khusus atau yang disebut dengan Babu Royan, di mana orang-orang yang berpuasa akan diseru, ya, di pintu-pintu tertentu, ya. Kemudian tercurahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi kita menginginkan semua keutamaan itu, dan tentu harus kita wujudkan di Ramadan kali ini. Tanpa kita punya niat, punya azam yang kuat, atau punya planning yang jelas, maka ya keutamaan-keutamaan itu akan hilang begitu saja, dan waktu hilang begitu saja, tidak punya qimatul waqt untuk kita gunakan di bulan Ramadan. Kemudian juga puasa itu membawa beberapa hikmah, baik hikmah spiritual maupun moral bagi pelakunya. Kalau hikmah spiritual dan moral yang pertama adalah pembebasan dari kungkungan materi, ya. Jadi kalau sudah berbicara tentang Ramadan, keutamaan sedekahnya di dalamnya, malamnya, harinya, itu mempunyai kita tidak terkungkung pada masalah materi. Jika sebelum bulan Ramadan kita makan banyak, kemudian di bulan Ramadan kita diharapkan, disunnahkan untuk taqlilut ta'am, menyedikitkan makan. Ulama salih, ya, seperti Fudail bin Iyad, kalau dosa itu menghalangi perbuatan kebaikan, menghalangi ibadah, ya, dari perbuatan dosa itu, kemudian kalau makan juga bisa menghalangi ibadah. Banyaknya makan, banyaknya minum, tidur terlelap begitu, itu juga akan menyebabkan terhalangnya ketaatan-ketaatan ibadah-ibadah, ya. Sehingga antara dosa dan banyak makan itu, berlebihan dalam makan itu akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah itu. Maka para orang-orang soleh terdahulu itu senantiasa menjaga perbuatan-perbuatan maksiat, kemudian menjaga makanannya agar tetap bisa melaksanakan dengan penuh ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan. Kalau sudah makan, kenyang,
tarawihnya sedikit berat begitu ya kan. Kemudian yang kedua adalah sebagai wahana pendidikan, tarbiyatun nafs. Jadi kalau Ramadan sebagai media, sebagai kata-kata rahib atau rahbun kemarin disebutkan bahwa pendidikan di bulan Ramadan bukan hanya pendidikan kepada kita untuk mengekang diri dari makan dan minum, kesabaran ya. Ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu siap untuk berjuang di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, ada perintah berperang seperti itu. Kalau kita bagaimana? Paling tidak kita menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, anjuran-anjurnya, sunnah-sunnahnya, kemudian kita laksanakan dengan maksimal di bulan Ramadan untuk melatih kedisiplinan diri, baik dari segi ibadah mahdohnya seperti sholat, kemudian ibadah sunnahnya seperti sholat-sholat sunnah yang lain, dan ibadah-ibadah yang lain atau amaliyah-amaliyah yang lain. Kemudian juga bisa menjadikan pembentukan karakter. Bagi anak pun begitu. Orang yang sedikit makannya atau dikurangi makanannya itu akan memperpanjang umurnya. Ya, kalau orang yang banyak makan tidak tahan lapar kan begitu, sedikit-sedikit melihat makan ingin makanan. Tapi kalau dia sudah terbiasa kehidupan yang susah, ya bisa terjadi perpanjangan umur itu seperti di Sudan yang terjadi kelaparan hari ini. Kemudian juga di Suriah ya terjadi misalkan sekarang kelaparan karena terjadinya perang sebelumnya sehingga kesusahan makan sampai makan rumput, makan apa dan seterusnya. Mereka lebih kuat menghadapi kesusahan dibandingkan dengan orang-orang yang dalam keadaan senang begitu ya. Dan kalau dalam keadaan senang sedikit makan, sedikit makan. Tapi bagi mereka seperti di Afrika sana, kemudian menghadapi masalah kelaparan, kemudian panas, kemudian tidak gagal panen dan seterusnya, sehingga susah untuk mencari kehidupan. Nah, ini bagi orang-orang yang berpuasa itu akan membentuk ketahanan jiwa. Salah satunya adalah dia bisa bisa bersabar untuk tidak makan dan minum dari terbit matahari sampai terbit fajar. Itu merupakan bagian daripada pelajaran bersabar, jadi membentuk kesabaran di dalamnya, karakter sabar. Kemudian banyak karakter-karakter yang lain yang kita bisa latih di bulan Ramadan. Kemudian juga ada penanaman nilai positif. Betapa tidak kalau Ramadan tidak boleh marah, tidak boleh marah. Inni shaim begitu ya. Ketika ada orang marah, orang ngajak kelahi, katakanlah inni shaim, kan begitu ya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga memiliki dimensi sosial yang tinggi di bulan Ramadan. Ada yang menggiring misalkan, kenapa hanya di bulan Ramadan saja? Ramadan itu adalah sebagai latihan. Kalau Ramadan terjadi terjadi dimensi sosial yang sangat tinggi, infak, sedekah, zakat tercurah di bulan Ramadan, itu memang Allah berkahkan di bulan Ramadan. Dan orang ingat ketika mau zakat itu di bulan Ramadan. Ya, tabungannya sekian, zakatnya sekian, tunaikan di bulan Ramadan, ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan pahala yang lebih. Karena hitungan zakat itu bukan hitungan syamsiah, tapi zakat itu adalah hitungan komariah. Ya, kadang kalau pajak hitungannya syamsiah gitu ya. Makanya Prof. Saxona itu sering berkata terkait dengan kalau diakumulasikan beberapa tahun, maka umat muslim itu banyak dosanya. Salah satunya adalah tidak mengeluarkan zakat tepat pada waktunya. Nah, mengeluarkan zakat tepat pada waktunya adalah ketika hitungannya adalah hitungan komariah. Dan hitungan komariah tidak bisa diru'yah, tetap harus dihisab begitu ya. Kalau diru'yah maka akan terjadi perbedaan terus. Kalau diakumulasikan 100 ribu tahun, maka terjadi juga akumulasi seperti itu. Kemudian simbolisasi keharusan melakukan pengendalian dan kesederhanaan makan. Tadi sebut taklil, taklilut ta'am. Ketika kita menyiapkan Ramadan itu, maka yang harus dipersiapkan, diedukasi kepada anak-anak kita, keluarga kita agar menyederhanakan makanan kita. Apa yang bisa kita makan hari ini, tentu jangan sampai mubazir.
Ini di panduan kajian Ramadan, panduan ahkam Ramadan, ya. Kemudian apa saja yang bisa membatalkan puasa, ya? Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh, ya, melalui mulut dan hidung, seperti menelan makanan, minum obat, atau juga beristinsyak. Istinsyak itu apa? Istinsyak itu adalah menghirup air ke hidung, ya. Tamadmad wastansyaqa, ketika berwudu, ya. Nah, ketika mengisap itu dimungkinkan masuk ke dalam rongga, ya, ketenggorokan itu, ya. Walaupun tidak menyatakan bahwa berkumur-kumur itu membatalkan, ya. Makanya di kalangan Syafi'iyah, madzhab Syafi'iyah itu, bahwa kumur-kumur itu ketika sudah zuhur, ya, disunahkan tidak kumur-kumur begitu, ya. Nah, kalau di Muhammadiyah kan karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu boleh kumur-kumur asal dia yakin bahwa air tidak masuk ke kerongkongan seperti itu, maka boleh, ya. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung saat berwudu, ya, dimakruhkan, ya, ditakutkan akan masuk air ke dalam hidung, gitu, ya. Ya, jadi kebablasan, jadi sehingga air masuk ke dalam perut begitu, ya. Kemudian yang kedua, muntah yang dilakukan dengan sengaja, ya. Bisa terjadi, tapi bagi orang-orang yang terlatih, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa berlatih puasa Senin Kamis dan seterusnya, ketika datang Ramadan itu biasa saja, gitu, ya. Tidak ada pengaruh apapun. Tapi yang belum pernah melakukan puasa selama 11 bulan kecuali hanya di bulan Ramadan kan berat, ya. Kalau orang pusing itu kan bisa muntah, gitu, ya. Nah, seperti itu. Kemudian mengalami haid bagi wanita yang sedang puasa, melakukan hubungan seksual, kemudian keluarnya mani dengan disengaja maupun tidak disengaja, atau dengan melihat sesuatu, atau masturbasi, atau keluarnya mani karena, mohon maaf, ya, berciuman atau bercumbu dengan istri, ya. Itu bisa terjadi keluarnya mani, maka dihindari untuk berpuasa di siang harinya, untuk menahan, ya, segala yang diinginkan, ya, baik rohani maupun jasmani, seperti itu. Terus apa saja yang perlu dijauhi selama puasa? Ini juga penting, ya, untuk mendapatkan pahala yang berlipat. Salah satunya adalah yang harus kita hindari adalah berbuat atau perkataan yang kotor, ya, perkataan dusta, perkataan yang tidak benar, gosip, gospot, ya, dan lain-lain, gitu, ya. Atau berbicara kotor, ya, berbicara kusuk wal isyan, maka juga ini harus kita jauhi. Pada hakikatnya secara hukum syar'i itu sah-sah saja puasanya, tapi kalau kita melihat ke pahala kita, maka pahala kita terganggu, gitu, dengan perbuatan-perbuatan, perkataan kotor, perkataan dusta, perkataan yang tidak benar, memberitakan berita-berita yang tidak benar, itu juga bisa menyumbang, ya, mengurangi pahala kita ketika puasa itu. Apalagi di media sosial sekarang, antara yang benar dan yang tidak itu berseliweran terus, begitu, ya. Kadang ini benar, kadang ini salah, kadang ini abu-abu, sehingga tidak serta-merta dengan mudahnya kita untuk mengeser sesuatu padahal itu baik. Sesuatu yang baik saja belum tentu, ya, harus kita share dengan merasa bahwa ini kewajiban kita untuk mengesernya. Tidak seperti itu. Kewajiban sekarang adalah meneliti, tabayun, bahwa benar-benar informasi-informasi yang baik, informasi-informasi itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun baik, tidak harus di-share, ya. Karena, ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan ketika man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, kan begitu, ya. Nah, kalau disampaikan langsung maka banyak orang yang tidak sholat, tidak puasa. Cukup dengan kata la ilaha illallah. Ketika sudah paham,
makna dari keislaman la ilaha illallah, makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itulah disampaikan hadis terkait dengan itu, bukan kata saja qala la ilaha illallah, tapi makna yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya lafad atau talaffuz la ilaha illallah saja, tapi makna yang ada di dalamnya harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang harus kita jauhi, yaitu berlebihan dalam berkumur. Ya, sering ya berlebihan dalam berkumur istinsak atau ketika waktu wudu gitu ya, atau mencium istri di siang hari gitu ya. Nah juga jangan sampai berlebihan, nanti akan juga berakibat kepada syahwat yang naik sehingga keluarnya mani dan bisa batal begitu ya. Dan ini nafsu orang itu kan tidak tahu gitu ya. Kemudian girohnya itu tidak tahu kapan terjadi giroh yang tinggi, kapan terjadi syahwat yang tinggi. Maka berhati-hati dalam mencium istri gitu ya. Kemudian yang kelima, melihat membaca sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat. Nah, melihat sesuatu yang berhubungan dengan syahwat itu sudah menjadi konsumsi publik, tidak mau tidak mau begitu ya. Tapi kalau kita cut teknologi itu, maka juga akan berakibat kebodohan gitu ya, terjadi gitu ya di tengah-tengah masyarakat kita. Maka teknologi harus benar-benar tahu manfaatnya. Kalau tidak tahu manfaatnya, ya akan terjadi menimbulkan, ya salah satunya adalah melihat tontonan-tontonan semua yang ada di dalamnya, baik yang mubah, yang bermanfaat, yang haram pun terjadi di sini. Jadi ini sudah barang apa ya, barang mubah lah begitu ya. Ya tergantung saja kita melihat apa saja di dalamnya, sehingga HP kita bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya paling tidak di dalamnya sudah ada aplikasi Al-Qur'annya, hadisnya dan seterusnya. Baik. Waktu kita sangat mendesak sekali ya. Kemudian apa saja amalan yang utama di bulan Ramadan? Juga penting yang harus kita pahami ya, persiapan Ramadan itu. Yaitu yang pertama, yang paling mudah adalah memberikan untuk orang berpuasa, memberikan air untuk orang berpuasa, mengeluarkan infak, sedekah pada orang yang pantas menerimanya ya. Kalau ketika kita melihat pantas menerimanya, insya Allah lajismunya punya data ya. Jadi salah satu yang harus dimiliki oleh lajismu adalah punya data. Ketika di Kutai Kartanegara malam Kamis kemarin ya, saya pengajian juga di sana, banyak jompo ya, banyak. Ini kan sudah terdata, tiap tahun sudah terdata. Kata saya ya, dirikan saja pantinya gitu ya, karena kalau ada lembaganya kita lebih dipercaya, lebih dapat mengambil manfaat dari berbagai instansi. Kalau tidak ada lembaganya bingung begitu ya, mengumpulkan orang, minta minyak goreng juga susah karena nggak ada dananya. Tapi kalau ada lembaganya, saya kira akan menambah ya kepercayaan masyarakat atau lembaga-lembaga yang menyalurkan dana kepada lembaga tertentu. Maka kata saya, bentuk lembaganya, bukan hanya pondok, tapi juga kalau kita bisa buka panti, maka bukalah pantinya sehingga bisa menyalurkan ya dananya tiap tahun. Kalau ada bantuan untuk panti jompo 1 tahunnya 1 juta ya, untuk 1 orang yang kita data nih di Lajismu ada pantinya, di sini sudah ada pantinya, maka ketika tahu 1 tahun diberikan 300 untuk beli minyak goreng untuk bagi 3 kan juga lebih bagus dan lebih merata pembagian sembakonya di setiap tahunnya, kan bahagia ya. Bagi orang-orang yang tidak mampu, sudah jompo, sudah tidak punya keluarga ataupun mungkin duafa, ketika diberikan sembako itu sebelum Ramadan kan sangat membahagiakan sekali, dan datanya di Lajismu. Kemudian yang kedua adalah membaca atau melakukan tilawah secara tadarus Al-Quran ya, dengan baik dan benar, memperbaiki bacaan-bacaan kita
Masjid Syuhada, Masya Allah suaranya bagus-bagus, ada imam masjid dan seterusnya. Dan tentu juga di musola-musola, di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain juga dalam peningkatan tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran juga harus ditingkatkan, karena modal utama. Jangan sampai masuk ke Masjid Muhammadiyah suaranya sumbang-sumbang gitu, Muhammadiyah suaranya jelek-jelek katanya gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ya ketiga mengisi malam aktivitas qiyamul lail, yaitu dengan salat tarawih yang khusus di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Maka maksimalkan 11 rakaat itu ya. Kemudian beritikaf, memperbanyak zikir ya. Karena Allah Subhanahu wa taala khususnya pada 10 malam 10 terakhir di bulan Ramadan ya. Karena masih banyak, saya kira mungkin ada sharing dari jamaah sekalian, fa'alaihi fal yatafaddal masykura. Ini adalah sosialisasi, mudah-mudahan berkenaan dengan ibadah puasa ini bisa kita laksanakan di bulan ini dengan penuh kegembiraan, penuh keistiqomahan, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan terkait dengan seputar puasa Ramadan dan yang ada di dalamnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terkait dengan Ramadan, bahwa tujuan ibadah puasa adalah untuk menjadi orang bertakwa, dan itu ada di Al-Quran disebutkan mudah-mudahan. Nah, kata-kata mudah-mudahan itu berarti bisa iya, bisa tidak, tergantung dari kualitas ibadah yang kita laksanakan. Mungkin ada pencerahan dari Ustaz terkait dengan kata-kata mudah-mudahan ini yang bisa kita peroleh ketakwaan itu. Kira-kira seperti apa hasil takwa itu pasca Ramadan itu? Apakah tercermin di dalam diri seseorang bisa dilihat? Sebenarnya ketakwaan kan ungkapan atau istilah atau gelar, kira-kira bisa tampak tidak di diri seseorang. Misalnya selama ini jarang berdoa atau berdoa dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan waktu, terutama masalah subuh ya. Jadi kita kan ada perbedaan dengan pemerintah. Nah, di Muhammadiyah ini dimundurkan 8 menit untuk bicara praktis saja, 8 menit ya. Yang mana kita ajukan? Apakah kita tetap mengacu kepada pemerintah itu atau ada kehati-hatian? Nah, kemudian masalah untuk imsaknya itu, untuk berhentinya kata azan subuh. Dan yang kedua, apakah Muhammadiyah juga mengacu masalah berbukanya sama dengan pemerintah? Ada waktu subuhnya perbedaan, apakah waktu berbukanya juga berbeda? Kadang kita melihat masih terang, itu sudah ada. Mungkin ada standar waktu yang ditetapkan dalam Muhammadiyah. Baik. Oke, sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman itu ada rukunnya. Di rukun iman itu kan 3 Pak ya. Ar-roja, al-mahabbah, al-khauf. Ya, ar-roja, al-mahabbah, al-khauf. Jadi kalau burung akan terbang itu kan punya sayap. Ar-roja, wal khauf, dan mahabbah. Apa yang ditujuknya itu? Ya. Di dalam hadis yang sering didengar, man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Jadi ada harapan. Baik, di sini titiknya la'allakum tattaqun. Jadi bagian daripada ketakwaan itu adalah pengharapan. Jadi kalau misalkan seseorang tidak mengharapkan sesuatu, ada seorang laki-laki datang untuk melamar seorang perempuan, kan pasti dia punya harapan. Dia sudah buat cinta pada anaknya.
rasa takut dibawa Pak, ya, takut ditolak gitu ya. Oh, harapannya berdoa gitu ya. Jadi kalau iman tidak punya 3 rukun ini, maka tidak jadi imannya. Jadi salah ketika seseorang, saya orang yang tidak layak masuk surga gitu ya. Sering di mungkin mahdab di, mohon maaf bisa digontor kan, sering disebut ilahilastul firdausi ahla setiap mau salat subuh itu ya, seperti itu. Kalau yang kita kenal di Muhammadiyah itu ya, harapan harus terjadi, mahabbah itu rasa ar-roja itu harus terjadi dalam suatu ibadah. Ketika harapan tidak terjadi, maka juga tidak akan terjadi kepada mahabbah, kecintaan ya. Kita beribadah karena cinta, karena punya harapan. Bapak ibadah untuk apa? Ya ibadah saja. Nggak mau masuk surga, ya terserah Allah dong. Nah, nggak seperti itu kan, kita punya harapan, mahabbah, kecintaan. Berarti walaupun kita tidak pernah melihat surga itu, tidak pernah melihat Allah dan Nabi-Nya, tetap kita melaksanakan, itulah mahabbah yang tertinggi. Kemudian yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut akan ibadah itu tidak diterima. Oleh karenanya di dalam lafaz Quran surah Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun, itu bagian ya, bagian untuk kesempurnaan iman itu adalah harapan ya. Bukan berarti mungkin dapat mungkin tidak, itu kata la'ala itu kan, la'ala itu bentuk huruf ya yang menunjukkan harapan ya. Tamani, bukan taroji. Kalau taroji kan sesuatu yang tidak mungkin didapat, kalau la'ala itu sesuatu yang bisa didapatkan dengan segala kesungguhan. Tapi tidak hanya la'ala, harus ada rasa cinta dan rasa khauf yang terjadi pada diri seseorang, karena dengan harapan saja seseorang tidak mampu mencapai ketakwaan. Harus ada cinta dan ada namanya rasa takut akan ibadah tidak diterima. Jadi kalimat di dalam surah Al-Baqarah la'allakum tattaqun itu bagian daripada kesempurnaan iman, harus ada harapan la'allakum, maka la'allakum di situ bagian daripada keimanan untuk mencapai keimanan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan imsak. Kita mengikuti apa yang telah dimaklumkan oleh Muhammadiyah, ditanfidkan oleh Muhammadiyah terkait dengan imsak ini ya. Maka kita lebih nyaman sebetulnya dan lebih yakin terhadap apa yang akan kita lakukan. Kalaupun masih kita bisa minum kopi 5 menit, kita masih nyaman. Bukankah ibadah itu adalah sesuatu yang dimudahkan dan waktunya terukur? Diukurnya bukan hanya dengan mata tapi dengan teknologi, dan itu meyakinkan kepada kita. Ada tidak sekarang jam maghrib jam berapa? Lihat dulu matahari sudah guru belum? Kan tidak seperti itu, semuanya sudah teratur. Mereka meyakini bahwa hisab ini adalah yang paling akurat, dan ulama-ulama dunia juga mengakui. Tapi dalam prakteknya saja yang susah, itu saja. Karena punya brand marketing tersendiri bagi lembaga-lembaga tertentu ya, atau lembaga-lembaga organisasi tertentu. Kalau sekarang terjadi ada perubahan, misalkan yang tadinya 2 derajat, tidak mungkin 2 derajat kelihatan 4 derajat ya, 4 derajat tidak mungkin kelihatan 4 derajat, susah, sering berbeda 4 derajat. Sekarang diturunkan aturannya 2 derajat, ya tambah nggak kelihatan lagi Pak, walaupun elongasinya dirubah lagi ya, jadi 3 derajat. Akhirnya terjadi ya, bisa terjadi 2 hari berbeda dengan Muhammadiyah. Ketika aturan itu dibuat, berarti aturan apa? Aturan manusia. Kalau berbicara terkait dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada aturan 2 derajat mau 1 derajat. Makanya Muhammadiyah walaupun 0 derajat matahari di atas bulan di atas ufuk, walaupun di titik 0 kita puasa gitu. Kalau ada aturannya 2 derajat, wah malah tambah susah melihat bulan, diturunkan. Asalnya kan mengikuti mengikuti ini organisasi Asia kan, seperti itu. Sekarang diturunkan menjadi 2 derajat, wah tambah ribet lagi Pak, dipastikan nggak akan
kelihatan setiap tahun, bahkan bisa berbeda lebih begitu ya. Nah ini yang terjadi, aturan yang dibuat ya buatan manusia bisa melenceng. Mungkin suatu hari nanti juga akan insya Allah akan mengikuti Muhammadiyah insya Allah, karena tuntutan itu, tuntutan dan kepastian untuk melakukan ibadah, terutama hari Arafah ya, hari Arafah. Dan ini terkait dengan ibadah yang sangat besar di bulan Zulhijjah. Jadi terkait dengan hal itu tidak diragukan lagi, kita bisa melakukan apa saja ya, artinya kita bisa merasa tenang bahwa kita ada kelonggaran waktu ya, sekitar ikhtiyatnya 8 menit tersebut ketika matahari akan terbit, yaitu sekitar 45 derajat di bawah ufuk gitu ya, 45 derajat di bawah ufuk ya, sudah terbit seperti itu. Nah kenyataannya adalah matahari masih sangat di bawah, sehingga sholat subuh itu qadro 100 ayat itu tidak terjadi. Kalau membaca 100 ayat dunia ini masih gelap begitu ya, tapi Nabi SAW ketika membaca 100 ayat subuh hari ya sudah kelihatan ya, sudah kelihatan kan qadro 100 ayat itu. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis, mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita bisa memanfaatkan untuk ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemampuan, keistiqomahan dan kesehatan kepada kita untuk menjalankan ibadah. Ramadan tinggal berapa? 13 ya, 13 hari lagi ya. Nah, mudah-mudahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.